Jangan lupa untuk ngisi daftar hadir ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Acep aya peryogiman tos tenanan. Jadi cia sangke numaknya solihin nggak jadi ya pakai yang nggak jadi ngangge nu solihin ngangge nu ti prodi FKIP. Janten sadaya tim di dia Bon udah kejar iya tayang. Kangge anu PKKM. Oh gitu. Oh gitu. Iya di fakultas apa di jurusan Acep? Di universitas Bon. Oh di universitas. Ya udah pokoknya tos ya engke nu siang ge ngangge nu ieu dinya. Mohon mangga Bon. Ligna. Itu nu FKIP prodi. Anu PGSD Bon. Mohon. Oh gitu. Di BBB mah tiasa share screen-nya. Tiasa Bon. Oh tiasa oge. Tiasa sami. Oh sami. Mohon. Mau BBB mah ngangge server nyalira gitu. Ngangge Oh iya. FKIP. Angge kotakna ge atas di ieu nya Bon, atas di namina teh. Atas di Bagi-bagi. Mohon atas di e-learning kanton oh, atas ada ya udah. Ya, atas dibagi-baginya Bun. Jadi Pak Acep, Zoom meeting oke mungkin nanti dikolaborasi sama LMS. Jadi ini kan karena pertemuan pertama, jadi mungkin jam berikutnya juga gitu. Jadi biar mereka melihat kan biar mereka bisa melihat dengan bebas materinya. Jadi Zoom meeting kolaborasi dengan LMS. Gitu. Yang sudah masuk fotonya ininya on kamera. Kita akan mulai kuliah kalau semuanya sudah on cam, ya. Jangan lupa ngabsen. Sudah pada ngabsen? Sudah. Sudah Ibu. Sudah Bun. Oke. Pak Acep, kami badai share screen berarti kena Pak Acep atau? Mangga Bun. Biasa Bun. Ya sebelum Acep pergi. Mangga.
Acap lain lagi bentrok teh bun, bentrok. Anu kegiatan nu sitasi teh ya, nu buyonik. Oh, nu buyonik ayeuna nya ari Bunda oge sebetulnya mah anu PPGSD teh ya, anu belajar merdeka. Kumaha? Ya, kumaha nya Cep? Mungkin iya kan itu bun. Bunda tabu sabar bun, iya nak. Ayeuna. Oh iya nak. Ayeuna kayak tos sadayana kita Anda sudah ngisi data hadir dan yang sudah masuk di Zoom meeting area, Anda silakan membuka kameranya karena kan kita kuliah harus bertemu. Nah nanti minggu depan kita nggak ketemu, jadi ketemunya diatur. Ya, Solihin kita tidak jadi menggunakan yang Zoom meeting dari Solihin ya, kita jadinya yang dari ya biar kan itu terbatas. Oke, Zahra belum ini Zahra. Rita Sari, Suci, Erni, ya. Oke, semuanya sudah ngabsen dan kita akan memulai ini pertemuan pertama, tapi pertemuan kita bukan pertama. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan Anda bisa kuliah dengan semangat ya. Oke. Semester kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bunda. Bahagia akhirnya pertama kali pada mata kuliah yang berbeda dengan semester kemarin kita bertemu melalui Zoom meeting walaupun tidak tiap minggu kita ketemu. Mata kuliah yang akan dipelajari semester ini adalah pedagogi. Materinya sudah disiapkan di e-learning seperti biasa dan Bunda sudah merasakan walaupun kita tidak bertemu tetapi pengalaman semester kemarin kita seakan-akan bertemu. Jadi untuk kelas E ini Bunda nggak usah kenalan karena udah tahu dan kita sudah ada chemistry untuk perkuliahan. Nah, pada mata kuliah pedagogi karena Anda sudah menerima mata kuliah filsafat pendidikan, jadi mungkin tidak terlalu asing. Artinya di dalam pikiran Anda sudah ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa mendasari Anda untuk memahami ilmu mendidik. Nah, Anda sebagai calon guru tentu saja harus memahami tentang bagaimana cara mendidik. Di pertemuan pertama ini, Bunda akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan dipelajari dan kita mencoba nanti di e-learning membahas bab 1. Kita berdiskusi tentang bab 1. Beberapa materi yang akan dipelajari pada mata kuliah pedagogik ini ada dua paruhan. Di paruhan pertama Bunda akan membahas materinya. Nanti di paruhan kedua Anda dibagi kelompok menjadi 6 dan nanti kelompoknya apa saja nanti akan dibahas. Beberapa materi yang akan dipelajari. Acep upami Pak Acep na bade angkat, iya tiasa ontras. Tiasa bun, mungkin panginten iya nak di ka Bunda kan anu Hasna. Ya.
beberapa materi yang akan dipelajari pada pedagogik ini adalah, Anda lihat di monitor, ada yang pertama adalah konsep dasar pedagogik. Di konsep dasar pedagogik ini akan dipelajari tentang apa itu pengertian pedagogik, bagaimana pentingnya pendidikan, dan ilmu pendidikan sebagai teori. Di bagian pertama ini, karena Anda sudah memahami apa secara filosofis tentang pendidikan, sehingga pada saat Anda memasuki tentang pedagogi, jadi artinya Anda sudah sangat paham bahwa yang dididik adalah manusia. Jadi karena yang dididik adalah manusia, maka Anda sebagai calon guru harus memahami benar-benar pengertian dari pedagogi. Dan pentingnya pendidikan Anda sudah mempelajari di materi filsafat pendidikan, dan kita membahas juga pendidikan sebagai teori. Di bagian kedua yang akan dibahas adalah manusia sebagai anima educandum. Jadi hanya manusia yang bisa dididik, tetapi tidak semudah itu kita mendidik manusia. Walaupun sekarang ada berbagai macam binatang yang bisa dididik, yang pinter, tetapi itu bukan hasil didik, tetapi itu adalah hasil latih, sehingga yang bisa dididik hanyalah manusia. Jadi pendidikan itu hanya ditujukan untuk manusia. Yang berikutnya adalah anak manusia dalam kondisi yang perlu bantuan, sehingga benar-benar bahwa calon pendidik ini harus paham benar, jangan sampai melakukan kesalahan dalam mendidik. Yang berikutnya di bagian kedua ini dasar dan ajar. Nah, nanti kita akan dibahas itu semuanya dan kita bisa melihat semuanya di materi. Yang berikutnya adalah tujuan dan batas-batas kemungkinan pendidikan. Tujuan pendidikan tentu Anda sudah membahas bahwa secara yuridis di kita ini di Indonesia, bahwa pendidikan itu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, inovatif, dan demokratis. Tetapi ada batas-batas pendidikannya. Untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh pendidik pada saat kita melakukan proses pendewasaan pada anak didik. Nah, itu di bagian pertama, kedua, dan ketiga. Yang berikutnya adalah bagian keempat. Di bagian keempat, nah ini udah masuk ke materi tentang bagaimana kita melakukan proses mendidik, sehingga banyak hal-hal yang bisa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan proses mendidik. Jadi di bagian 4 ini akan dibahas tentang situasi pergaulan dan situasi pendidikan serta alat pendidikan, sehingga betapa lengkapnya komponen-komponen yang harus kita siapkan pada saat kita melakukan proses mendidik. Di bagian kelima, yaitu pendidikan dan anak didik. Kalau tidak salah, di materi filsafat juga dibahas sedikit tentang pendidik. Siapa itu pendidik, siapa itu anak didik. Nah, di sini di bagian 5 ini lebih menekankan kepada bagaimana interaksi pedagogis antara pendidikan dan anak didik setelah kita memahami benar siapa itu pendidik dan siapa itu anak didik, sehingga kita benar-benar bukan hanya tahu nama, bukan hanya tahu di mana alamatnya, tetapi kita benar-benar tahu secara hakikat tentang siapa anak didik, siapa peserta didik, dan bagaimana melakukan interaksi antara
interaksi pendidik dan anak didik secara pedagogis. Jadi secara ilmu mendidik, karena ilmu mendidik ini bukan rumus pasti, tetapi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam proses mendidik itu memang kita harus benar-benar tajam lihat, tajam rasa, sehingga pada saat kita mau melakukan apa yang harus dilakukan pada anak, kita benar-benar sudah tidak ada kesalahan. Untuk itu, maka di bagian ke-6 dibahas tentang menu-menu yang memang ini sangat spesial untuk memanusiakan manusia, yaitu ada 3 menu yang sangat penting yang tidak boleh tidak harus ada di bagian ke-6 ini, yaitu yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah kewibawaan dalam pendidikan, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Dan ini tidak ada di warung Tegal manapun, tidak ada di apotek manapun, sehingga itu harus dimiliki oleh guru secara personal, sehingga bukan guru namanya kalau tidak memiliki kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Jadi mungkin nanti kita akan bagaimana, karena Anda sudah lahir menjadi manusia yang pada prinsipnya memiliki 3 menu ini, yang nanti tinggal dikembangkan saja pada saat berada di masyarakat. Yang berikutnya adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di keluarga seperti apa, di sekolah bagaimana, dan di pendidikan masyarakat bagaimana. Dan ini materi-materi untuk di paruhan ke-1. Jadi mungkin untuk di paruhan kedua, nanti ada beberapa kotak sakti kalau menurut Bunda dan Pak Acep. Kalau Pak Acep udah kenal dengan mahasiswa ini? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya. Jadi kotak-kotak nanti akan ada menu-menu spesial yang akan diuraikan pada saat di paruhan kedua. Nanti kita ini. Nah, ada beberapa. Nah, ini Anda nanti diperhatikan untuk ketua kelompoknya, ketua kelas nanti Anda bagi kelas menjadi 6 kelompok. Nah, ini coba Anda baca ini. Ini nanti biasa ditinggali di e-learning ya, Cep? Biasa, Bon. Tulis nama ketua kelompoknya siapa. Seperti biasalah, seperti kemarin kita. Tapi ini dibagi 6 kelompok. Jadi kalau jumlahnya tuh jadi 14, Bun. Udah Acep urutkan nomornya jadi 1, 2, 3 sampai 14, Bun. Oh, gitu. Oh. Siapa dapat kotak berapanya belum? Belum dibagi, Bun. Ya, nanti untuk prosesnya seperti yang ini ya, Bun, ya, langkah-langkah ininya. Ya. Ya, nanti atau oleh ketua mau langsung dibagi sekarang, Bun. Hah? Mau langsung dibagi sekarang atau nanti oleh mereka? Nanti lah oleh ketua kelompok aja. Enggak. Kotak. Nah, udah nggak usah diperkenalkan nanti beberapa. Jadi kotak-kotak ini adalah kotak-kotak ajaib pedagogik sebenarnya ya. Jadi setelah Anda mempelajari materi-materi yang tadi, maka dengan membaca kotak-kotak ajaib nanti, jadi Anda bisa mempraktekkan. Kalau dulu sebelum kita melakukan proses kuliah dengan sistem daring sistem, kita mengadakan ini ya Pak Acep, mengadakan membuat buatan film drama. Jadi misalnya kotak ke-1, ini udah kotak 1-nya sesuai dengan itunya Pak Acep? Sudah pun sudah sesuai yang kemarin. Oh gitu. Oh jadi di Bunda ada. Oh, ini udah diurutkan kembali ya? Ya. Ya. Oke lah, untuk urusan kotak-kotak ini nanti mungkin oleh Solihin ya kelas diatur siapa tadi nanti ada urutannya yang harus dilakukan oleh peserta. Nah, ada berapa kotak? Jadi kotaknya ada 15 kalau nggak salah ya. Ada 14, Bun. 14. Ya, 14 yang 14 itu adalah nomor 36 awalnya gitu.
Oh, nomor Kan 3. kemarin ada kotak yang hilang ya Bun, si nomor-nomornya. Jadi sekarang udah diurutkan Oh, 1 sampai diatur 14. kembali. Oh, yang di Bunda masih dari mulai 18. Jadi ini udah di nomor. Yang dikirim ke WA Bun, yang itu tuh, yang udah 14. Ya, ya. Ya udah, jadi kita di awal materi yang akan disampaikan, materi yang akan kita pelajari di pertemuan di semester ini adalah itu, sehingga nanti kita pas waktunya mudah-mudahan tidak kurang, dan nanti kita belajar nanti mendiskusikannya di e-learning. Kita mendiskusikannya di e-learning. Gitu aja Pak Acep. Jadi materi ini untuk pendahuluan cukup, dan kita sudah bertemu sehingga nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi di bawah Bunda tetap ikut di e-learning. Gitu aja Pak Cep. Jadi kita yang jelas Anda sudah tahu materinya apa, dan kita sudah bertemu sehingga kita masuk ke e-learning saja. Itu Pak Cep. Terus tambahan para mahasiswa sekalian nanti. Oh ya. Dari kami pun ketika mungkin nanti tidak ini ya Bun, tidak sinkronus gitu. Di kami itu masih tetap bisa memantau apa yang dilakukan sampai waktu yang dihabiskan untuk membaca dan sebagainya bisa kelihatan gitu. Oh, iya. Jadi contohnya seperti di sini Bunda Aas sudah sampai 2 jam 2 menit ya Bun kemarin. Ya? Ininya on di e-learning-nya. Otak-otaknya. Kalau Bapak juga di sini sudah kelihatan 1 jam 5 detik, jadi on di sininya sampai kami jadi, bisa. Oh ya, ini benar Pak Acep, yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kadang-kadang kita ada kekhawatiran, mohon mahasiswa mendengarkannya, seakan Bunda on, misalnya Bunda ikut, Bunda terus memantau dan sebagainya, padahal Bunda tidak tahu bahwa sistem itu akan memantaunya. Ternyata mahasiswa yang kan akan ketahuan, mahasiswa yang diam saja, mahasiswa yang menulis, mahasiswa yang melihat. Jadi ternyata di forum diskusi itu memang menunjukkan aktivitas yang sangat luar biasa dari mahasiswa. Jadi bukan berarti karena tidak ketemu maka tidak terpantau. Ternyata Bunda pun terkejut pada saat Bunda ketahuan sama Pak Acep. Bunda udah 2 jam dari kemarin. Iya, Bun. Ya, mahasiswa bisa dipahami itu. Bisa benar. Jadi ternyata kan pada saat kita berdiskusi kan Anda menulis gitu kan, Anda menulis memberikan respon. Bunda senang pada saat Anda melihat materi dan Anda bisa dengan bebas meresponnya, dan sama Bunda diberi masukan, misalnya ini kayaknya harus ditambah deh kira-kira, ini oke deh, ini good job. Itu tuh ternyata tercatat gitu. Nah, jadi mudah-mudahan mumpung ini Bunda tinggal melanjutkan aja memasuki daerah pikiran dan perasaan Anda. Jadi ternyata walaupun tidak bertemu, ini dicatat oleh Pak Acep gitu. Oleh sistem. Oleh sistem, Bun. Oleh sistem. Jadi dan kalau melihat mah ada mahasiswa memang kalau didiskusi ya Bun, yang kemarin ada yang hanya lihat-lihat saja, ada yang menjawab gitu ya Bun ya. Jadi beda-beda sih. Pak Acep, jadi biar mereka tahu, coba dilanjutkan lagi Pak Acep pengetahuan yang itu. Contohnya seperti yang ini, kalau diskusi pun jadi kita bisa lihat. Nah, jadi di sini contohnya Bapak memberikan diskusi berapa banyak kata, kemudian membukanya berapa kali, kemudian banyak hurufnya, kemudian di sini Anissa Istiqomah contohnya. Dia melihat itu sampai 6 kali, kemudian dia memberikan komentar. Ada yang hanya melihat-lihat saja nih, contohnya Anissa Najmi. Dia sampai melihat lagi diskusi, melihat lagi 18 kali. Dia tidak membalas, tidak memberikan diskusi dan lain sebagainya seperti itu. Ini Depi ini sampai 19 kali, kemudian dia memberikan komentar dan sebagainya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa sekalian, kemudian berapa lama,
kemudian apa saja yang dilakukan di sistem itu bisa terdeteksi gitu ya. Jadi apa yang dilakukan, jadi kalau hanya lihat saja tetapi tidak tidak melakukan aktivitas apapun itu bisa kelihatan. Jadi semua reportnya itu sangat lengkap gitu. Berapa lama melihat video gitu Bun. Jadi Acep tuh kalau perkuliahan kemarin sering memberikan video juga ketika asinkronus ya Bun, melihat di learning. Itu ada yang melihatnya hanya sebentar, ada gitu. Ada yang sampai beres, ada gitu. Banyaknya yang tidak terlalu lama. Ya, karena ini peluang untuk berbuat kejahatan tuh agak tinggi sekali. Jadi makanya walaupun asinkronus, makanya Bunda selalu ingin ketahuan bahwa Bunda ngikut dari situ. Jadi mungkin itu salah satu kendala sehingga makanya Bunda selalu gini, walaupun Anda ini baju harus rapi seperti Bunda hari ini karena hari Rabu menggunakan ya kebaya Rabu Nyunda gitu ya, dan itu akan mendidik diri Anda sendiri menjadi manusia yang lebih disiplin. Jadi walaupun makanya kan selalu kan kaget kan Anda biasanya kalau Zoom meeting begini terus dilihat kamu tuh kerudungnya belum begitu rapi, ininya, jadi mentalnya harus mental kuliah berada di dalam kelas, karena ternyata tindakan Anda, apa yang disampaikan, apa yang ditulis, apa Anda hanya melongo-melongo gitu saja, berarti akan ketahuan gitu. Jadi malah Bunda juga baru ya pada pertemuan kemarin kita tahu bahwa berapa lama kita berada di nongkrong di monitor kan gitu ya Pak Acep ya. Nah jadi gitu mudah-mudahan di perkuliahan ini Anda jadi tidak gini. Soalnya gini, ada yang ya kalau misalnya Zoom meeting gini kan bisa kelihatan. Malah suka ada yang tidak mau nih seperti Jamilah kan nggak memperlihatkan diri apakah dia belum mandi, apakah itu kan tidak benar. Apalagi kalau Anda ingin menjadi manusia yang benar ya tentu saja harus mendisiplinkan diri dari hal-hal yang demikian. Jadi terima kasih Pak Acep. Pak Acep coba diberikan contoh lagi Pak Acep untuk kelas siapa bisa diperlihatkan nggak itu? Bisa benar. Untuk kelas siapa yang bagaimana? Nah, jadi kita lihat lagi yang tadi ya Bun. Nah, kalau tadi dari segi waktunya kan yang tadi ini, coba kita lihat ini berapa. Nah, ini untuk pengaksesannya ya. Ini ada yang baru 5 detik, kemudian ada yang udah lama nih, Sarah Aninda 32 menit 33 detik. Nanti detailnya bisa kita lihat nih kapan. Oh ternyata hari ini semua gitu. Kemudian dia lokasi di mana dan sebagainya bisa kelihatan untuk untuk menggunakan providernya apa, kemudian di daerah mana, bisa kelihatan ya. Kemudian nanti ini hariannya ada report hariannya gitu Bun. Jadi hari ini dia berapa menit, besoknya berapa menit, sampai detail keseluruhan tuh ada gitu. Dia melakukan apa saja seperti itu. Kemudian nanti di laporan pun di report kita ada lagi. Ini sangat lengkap reportnya. Mulai dari dia melakukan apa dan berapa lama. Nah contohnya nih jadi berarti betapa bermaknanya pertemuan yang tidak tatap muka begini. Malah kan kemarin pada saat kita berdiskusi bahwa Zoom meeting ini tidak tertaut dengan e-learning. Itu gimana Pak Acep? Jadi biar soalnya gini Pak Acep, pada saat mahasiswa mau dibawa ke BBB ini suka banyak kendala. Mumpung ini masih pertemuan awal ya, jadi makanya Bunda kan pernah BBB gagal gitu. Jadi gimana itu kalau gitu? Kalau di Zoom meeting tercatat juga Bun. Jadi tercatat juga Bun itunya. Nanti jadi
Jadi gini, maksudnya gini, tidak ironis pada saat kita mengadakan asinkronus, itu semua tercatat sampai dia berada di lokasi mana, menggunakan provider apa, di pulau mana, itu ketahuan. Tetapi pada saat kita melakukan Zoom meeting, ini nggak termasuk learning. Jadi kalau begitu, mendingan kita di LMS gitu, mendingan kita tercatat sih Bun, udah Acep settingkan gitu. Kemarin juga ke para dosen udah diberitahu bagaimana cara penyetingan agar tercatat gitu. Kecuali kalau Zoom-nya tuh adalah Zoom yang belum didaftarkan gitu Bun. Kayak yang prodi PGSD sudah didaftarkan. Jadi berarti kalau begitu setiap kuliah pada model tadi Bunda kan kita besok Zoom meeting yuk karena pertemuan pertama. Jadi Solihin membuat linknya. Nah kalau yang seperti itu tidak bisa diperhitungkan gitu. Kalaupun pakai Zoom yang luar bisa lapor ke tim e-learning mungkin Bun, biar tercatat gitu. Nah, kalau sekarang mau gini, biar terdengar oleh mahasiswa pada saat kita menggunakan BBB itu mah kan otomatis bisa ditautkan, terkoneksi gitu ya, itu mah ya. Ya, Bun. Ya, nah jadi artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Wadek 1, katanya mendingan kita pakai BBB aja, kecuali kalau misalnya ada trouble yang sangat luar biasa, ada trouble yang sangat luar biasa yang tidak bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah jadi gitulah para mahasiswa, sehingga kita sangat merasakan pada saat kita berada di e-learning dengan modelnya, dengan LMS-nya, walaupun tidak bertemu, harus sampai terasa pada diri kita bahwa ini kita sedang kuliah. Jadi nggak ada yang lost control seperti yang tadi, hanya ada ulang-ulang saja, ada gitu saja kan. Ini betapa bebasnya para mahasiswa untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi Bunda sangat berharapan, walaupun Bunda tahu dan Bunda pun mencatat siapa-siapa saja yang nanti tinggal minta catatannya aja ke sistem. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan mahasiswa bisa berjanji pada diri sendiri sehingga seluruh aktivitas Anda bisa tercatat. Mungkin kenakalan-kenakalan yang dilakukan pada saat asinkronus ini akan semakin berkurang, dan itu pun akan menjadi kebanggaan fakultas atau di jurusan bahwa mahasiswa kelas E semuanya on gitu. Jadi on-nya itu bukan hanya lahirnya saja, tetapi batinnya saja. Karena Bunda bisa melihat kalau sedang bertemu gini, melihat mana yang serius, siapa yang ini. Dan ternyata mungkin mahasiswa pun bisa merasakan, walaupun tidak bertemu, bagi Anda-Anda yang sudah yang suka ikut terlibat, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Acep, siapa Pak Acep? Yang banyak sekali ininya, nulisnya banyak, meresponnya banyak, ininya banyak, berarti itu kan sudah apa ya, pertama kali kuliah di semester pertama pada saat sinkronus kan seperti ini. Pada saat sinkronus juga mungkin pikirannya hidup, pikirannya bergetar, perasaannya juga bergetar. Tapi pada saat kita asinkronus pun harus tetap ada getaran-getaran itu. Sehingga kan Bunda suka begini, ayo siapa lagi nulis, walaupun yang ditulisnya tidak begitu sempurna, pokoknya tulis, coba merespon. Itu ada, Bunda sangat ada perasaan seperti itu, bahwa mahasiswa walaupun tidak bertemu dia bisa begini gitu, bisa begini gitu kan, sehingga walaupun tidak bertemu tapi perasaannya bertemu, sehingga ada kepuasan tersendiri pada saat Anda melakukan kuliah seperti ini. Karena gini, jangankan tidak bertemu, walaupun bertemu pun, walaupun di kelas pun, yang nakal-nakal selalu ada ya Pak Acep ya, yang tidak mau memperhatikan. Jadi tapi kita ngontrolnya lebih mudah, di pikiran Bunda lebih mudah. Tapi ternyata sistem ini lebih dahsyat lagi mengontrolnya, sampai berapa detik, berapa menit merenung saja gitu kan boleh tidak ikut serta. Makanya Anda yang aktif pasti happy. Anda yang tidak aktif pasti begini,
kenapa sih lama banget kerasanya gitu. Tapi bagi Anda yang ikut aktif, tiba-tiba udah selesai waktunya. Jadi kan Bunda sengaja pada saat tidak bertemu, Bunda suka memberikan clue, suka memberikan jok-jok yang ya sedikit misalnya. Tetapi betapa Anda merasakan ke aktivitas baik lahir maupun batin. Saya kira gitu deh Pak Acep, nanti sambil berjalan saja sehingga kita pindah aja ke e-learning, Bun, kalau untuk ini Bun, buku sumber tadi sudah diinfokan ya Bun ya, itu apakah gimana Bun nantinya? Oh iya, ya bukunya yang tadi kan nanti bisa dilihat di e-learning. Bukunya yang ada di e-learning ya. Kalau ya. untuk ininya bisa banyak pedagogi. Pun banyak ya Bun ya, sekarang bisa online lah, bisa itu. Nah. Yang tadi ya udah ada tampilannya ya Bun ya. Udah ditampilkan. Nah yang ini ya bukunya. Ya. Oh, iya. Tapi nggak ada paku-paku ini, nggak ada paku-paku. Oh, nggak ada paku-pakunya. Ya Bun. Tapi ini baik saking tanda cinta ya Pak Acep ya. Ya, nanti ini ada di e-learning, bisa diakses ya untuk nama buku, kemudian nama pengarang dan penerbitnya gitu. Silakan. Nanti bisa online saja masing-masing. Ya, Pak Acep. Jadi gini, maksudnya gini kan kalau Zoom meeting begini kan hanya mahasiswa cuma lengak-lengok gitu ya, tapi mendapat informasi yang sangat luar biasa tadi. Jadi mungkin nanti untuk setiap kelas Pak Acep untuk harus diberitahu ini gimana? Kan Bunda ada yang ya pokoknya nantilah Bunda karena udah tahu apa yang harus disampaikan, nanti Bunda menyampaikannya. Karena untuk yang 2 kelas berikutnya ya nanti Bunda akan menyimpannya ini. Yang rekamannya Acep masukkan itu ya Bun ya? Yang rekaman ini Acep masukkan juga di e-learning ya? Yang tadi aktivitas kita. Ya. Mangga Bun berarti, atau saya gitu. Ya, kenapa nggak difoto dulu? Mangga. Tadi udah di awal udah dipoto, dipoto lagi ya. Udah, tapi supaya siap Bun, karena tadi mah mencuri-curi foto. Oh gini, jadi harus I love you pedagogi. Oh iya Bun. Ya silakan. Yang enggak senyumnya harus senyum pedagogik dong, karena kalau senyum pedagogik mah belum apa-apa anak sudah suka gitu ya. Itu siapa tuh? Nah, I love you pedagogik. Ya, 1, Bapak ini pijit keyboard dulu ya. 1, 2, 3. Ya, untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Nah, berarti kita akan mengakhiri Zoom meeting ini dan kita akan lebih intens. Mungkin kalau di sini kan jadi kita akan berdiskusi langsung di forum. Anda lihat apa yang harus dilakukan di e-learning itu dan Bunda akan memantau terus sampai jam 8.40. Terima kasih Anda ceria, Anda rapi, Anda hebat, Anda tersenyum, Anda on kamera. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bunda. Kita pindah ke e-learning ya. Ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di akhir.